13 tahun. Kenapa? Karena yang bukan Islamnya itu ubadul authan, penyembah berhala, musyrikin, jahiliyah, nggak punya kitab suci, nggak punya agama, nggak punya nabi, nggak kenal wahyu. Dua anak wedok dipendem urip-uripan. Bapaknya mati, ibunya. Nah, di lain pihak penduduk Yathrib ada 3 suku non-muslim, yaitu Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadhir, pelarian dari Sinai. Orang Yahudi itu dikejar oleh Fir'aun Ramses, di bawah pimpinan Musa, Harun, Samuel, Daniel, Ash'ya, Armia, nyebrang Laut Merah sampai di Gurun Sinai 40 tahun. Setelah 40 tahun, Nabiullah Musa wafat, Nabiullah Harun wafat, Samuel, Daniel wafat. Akhirnya Yahudi bercerai-berai, kebanyakan larinya ke Eropa, Afrika, dan sebagian 3 suku ke Jazirah Arabia, ke kota Yathrib yang turunannya, cucu-cucunya, turunannya jumpa Rasulullah SAW. Sampunipun Rasulullah ningali penduduk kota Yathrib seperti itu, Rasulullah lajeng ngumpulaken tokoh-tokoh yang ada, membikin kesepakatan yang disebut Fakta Madinah, Wathiqah Madinah. Apa itu isinya? Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun min Muhammad, al-muslimuna min Quraisy wa Yathrib wal Yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim innahum ummatun wahidah. Ini. Jadi harus orang Islam baik yang datang dari Quraisy, Muhajirin atau Yathrib penduduk asli, dan Yahudi, innahum ummatun wahidah. Sama-sama satu umat, satu bangsa, satu nusa, kira-kira gitu. Jadi non-muslim yang ada di Madinah beda dengan muslim yang ada di Mekah. Non-muslim di Yathrib, Yahudi punya kitab, punya agama, punya ilmu, punya wahyu, ngerti wahyu maksudnya. Mengenal wahyu, mengenal nubuah, ono kitab sucine, ono ibadahe. Walhasil masyarakat yang sudah beragama, beda dengan non-muslim yang ada di Mekah. Maka Rasulullah ketika di Yathrib membuat kesepakatan bahwa semua penduduk kota Yathrib satu umat, walaupun ada Yahudinya. Isinya apa itu Piagam Madinah? Isinya adalah nilai-nilai universal. Semua penduduk Madinah hak dan kewajibannya sama, di depan hukum sama, tidak pandang etnisnya apa, suku apa, pendatang atau asli, muslim apa non-muslim, sama. Diberi kebebasan bergerak, berusaha, cari nafkah, sama. Kalau ada serangan dari luar, maka semua berkewajiban mempertahankan kota Madinah ini. Terakhir, perjanjian ini disepakati untuk membela yang benar. Nah, ini PKB ngambil dari situ tuh, PKB ngambil dari situ. Membela yang benar, walaupun nggak bayar. Paham nggih? Apa itu hanya keputusan terus orang dijalankan? Tidak. Rasulullah SAW pernah marah gara-gara ono wong Islam mateni wong Yahudi nang pasar. Rasulullah segera cari uang, cari dari para donatur, diberikan kepada ahli warisnya dengan mengatakan man qatala musliman, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuh. Barang siapa membunuh non muslim, saya berhadapan dengan saya. Urusannya dengan saya nanti. Marah betul ketika ada orang Islam membunuh orang Yahudi di Madinah. Ketika ada jenazah lewat, Rasulullah berdiri, sahabatnya, Kanjeng Nabi ngikut yang Yahudi sing penjahat niku. Saya tahu itu orang Yahudi, tapi saya hormati orang mau menghadap Khalik. Orang kaya nang Jakarta, orang Cina, Kristen mati, mampus lu nggak kemarin-kemarin. Masyarakat yang seperti ini, yang masyarakat yang saling menghormati, solid, saling mendukung, kemudian hukum ditegakkan, supremasi hukum ditegakkan, adil pemerintahnya, masyarakatnya juga taat, solid, jujur di depan hukum sama. Itu namanya sistem, itu namanya
tamadun. Napa namanya pun? Masyarakatnya namanya mutamaddin. Dulu kata Cak Nur Kholis Madid, Munawir Syadili, masyarakat madani. Salah itu bahasa Arabnya. Ya nggak apa-apa kalau menteri salah, kalau kiai nggak boleh salah. Kalau Abdullah Badawi, Perdana Menteri Malaysia, saat ini lagi nggawe masyarakat hadori, sama hadoroh, mutamaddin sama. Nah, masyarakat yang seperti tadi dibangun Rasulullah namanya masyarakat mutamaddin. Masyarakat yang sadar dengan hak dan kewajibannya. Masyarakat yang taat dengan undang-undang dan peraturan. Beras raskinnya betul-betul dibagi. Jangan terus dijual lagi ke penadah. Terus melarat, ngapusi negara pisan. Negaranya tukang ngapusi pisan. Jadi yang salah ini bukan hanya pejabatnya Ki Aziz. Wong melarate dulu, antri beras didol, duduk kanggo ngliwet dhewe ora, go didol. Dan ini jauh rusak kabeh pisan. Melanggar undang-undang, melanggar peraturan sudah menjadi budaya sehari-hari kita. Nah, menawi masyarakat yang dibangun Rasulullah itu masyarakat yang sadar dengan hukum, taat peraturan, menjunjung tinggi undang-undang, satu sama lain solid, nggak pandang bulu agamanya apa, madhabnya apa, partainya apa, etnisnya Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Ambon, Bugis, semua sama di depan hukum. Itu namanya mutamaddin. Kotanya tadinya namanya Yathrib diganti Madinah. Ya Allah, kapan Lamongan jadi Madinah? Kulo nembe tahun wingi kulo kesa datang negara Mali, Pak. Negara Mali itu Afrika Barat, negara wong ireng tenan iki, ora ireng. Nek kulo kan ireng manis. Ireng kopiah. Sebelah selatannya Aljazair, dari Jakarta sampai 18 jam. 8 ormas, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Perti, ada Majelis Ulama. Kawan dinten teng mriko. Kotanya namanya Tembakto, kota ibu kotanya. Hadirin, di kota Tembakto itu tidak ada orang sepeda motor dimasukin ke rumah, nggak ada. Sepeda motor dimasukin ke halaman mon mboten, teng latar mon mboten. Datang pilih dalan.